Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Al-ayat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ikhwatul iman, aidin dan aidat rahimakumullah. Alhamdulillah, berkat kudrah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita. Walaupun ini adalah salat sunnah, yaitu melaksanakan salat Idul Adha. Mudah-mudahan ini sebagai ikhtiar kita dalam mentaqarrubkan diri, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping untuk terus mencabar atau mengisi keimanan kita, karena iman itu yazidu wa yanqusu, kadang naik, kadang turun. Maka dengan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, itu sudah sepatutnya sebagai umat Islam kita laksanakan. Di samping dalam melaksanakan ibadah ini juga merupakan momentum, merupakan syiar agama Islam, bagaimana kita memperlihatkan kepada umat manusia di muka bumi dengan terus dilaksanakannya syiar-syiar Islam. Dengan dari malam tadi sudah disampaikan, sudah dikumandangkan gema takbir di mana-mana. Sekalipun memang dari kemarin juga ada yang sudah melaksanakan sholat Idul Adha, tidak apa-apa. Dari perbedaan itu, masing-masing melalui ijtihadnya akan mendapat satu pahala, akan mendapat satu pahala. Jika salah akan mendapat satu pahala, jika benar akan mendapat dua pahala. Ikhwatul iman, aidin dan aidat rahimakumullah. Khatib tadi membacakan yang pertama surat Al-A'raf ayat 174. Kemudian yang kedua surat Ar-Ra'd ayat 11. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 174. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kata Allah, maka ceritakanlah kisah-kisah terdahulu, kisah-kisah para nabi dan rasul kepada umat manusia yang dahulu ataupun yang sekarang, supaya mereka bisa mengambil pelajaran. Baik itu pelajaran
dalam kebaikan ataupun pelajaran dalam keburukan, berarti itu merupakan tazkirah, merupakan peringatan. Tidak boleh kemudian diamalkan kembali bila itu keburukan. Seperti halnya di momentum Idul Adha ini, para mubalik, para ulama kemudian menyampaikan kembali bagaimana ada kisah-kisah yang begitu sangat menakjubkan, begitu yang sangat menginspirasi, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Para ulama bahkan mengatakan Nabi Ibrahim itu Nabi yang paripurna dalam uswahnya, dalam contohnya, dalam perilakunya. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang pemimpin, baik itu untuk umatnya ataupun untuk keluarganya. Nabi Ibrahim sebagai seseorang yang kuat dalam tauhidnya, dalam akidahnya. Nabi Ibrahim sebagai seseorang yang taat kepada perintah-perintah Tuhannya. Kemudian taat juga terhadap larangan-larangannya. Nabi Ibrahim merupakan sosok yang cerdas juga dalam pemikirannya. Itu banyak sekali kisah-kisah yang kemudian bisa diambil pelajarannya oleh kita semua. Iwad iman Aidin dan Aidat rahimakumullah. Salah satu syariat yang kemudian hari ini terus kita laksanakan oleh umat Islam dimanapun itu berada. Yang pertama, syariat pelaksanaan kurban. Itu sampai hari ini terus dilaksanakan. Yang kedua, melaksanakan haji dan umrah. Sampai hari ini terus dilaksanakan. Itu salah satu syariat yang kemudian sampai hari ini oleh umat Islam terus dilaksanakan. Dan kita patut iri. Kenapa? Karena syariat-syariat itu yang terus akan mengalir jariah-jariahnya kepada Nabi Ibrahim beserta keluarga. Hari ini kita pun perlu mencontoh sikap dan perilaku beliau. Bagaimana perilaku-perilaku kita, mau itu ucapan, mau itu tindakan, mau itu yang lainnya juga. Apa yang bisa kita lakukan sehingga kemudian ada yang terus melakukan apa yang kita lakukan itu. Baik itu oleh anak kita sendiri, oleh cucu kita sendiri, oleh yang lainnya. Supaya amal tersebut terus mengalir. Tentunya kebaikan, bukanlah keburukan. Jangan bangga kemudian malah mencontoh keburukan kemudian diikuti sampai cucu-cucunya. Itu bukan harus dibanggakan. Malah kemudian keburukan itu terus akan mengalir. Ikhwatul iman, Aidin dan Aidat rahimakumullah. Banyak sekali kisah-kisah Nabi Ibrahim beserta keluarga, bahkan anaknya juga Nabi Ismail, yang bisa kita ambil bagaimana untuk nanti diterapkan dalam perilaku, dalam tindakan, baik itu untuk diri sendiri ataupun untuk keluarga. Kemudian tadi di dalam muqaddimah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum, tidak akan merubah sebuah negara, sebuah kota, sebuah kecamatan
sebuah lingkungan, bahkan sebuah keluarga. Tidak akan berubah Allah itu, terkecuali orang tersebutlah yang kemudian akan merubah terlebih dahulu dari individu-individunya, sebelum nanti merubah kepada hal yang lebih besar lagi. Maka rubahlah di dalam diri pribadi terlebih dahulu. Kita mendambakan, misalkan negara kita ini aman, negara kita ini sejahtera, adil, tidak ada kezaliman. Itu cita-cita yang mustahil. Apabila kemudian rakyatnya, masyarakatnya, atau bahkan pemimpinnya tidak berperilaku adil terhadap dirinya sendiri terlebih dahulu, itu tidak akan mungkin terjadi. Maka dari itu kata Allah, rubahlah diri kita pribadi. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana merubah diri pribadinya, kemudian keluarganya, kemudian lingkungannya. Dahulu kota Mekah itu sepi, tidak ada apa-apa, tidak ada kehidupan yang ramai. Kemudian setelah datang Nabi Ibrahim, lihatlah hari ini kota Mekah. Kemudian menjalan ke Madinah, kota yang kemudian sangat didambakan oleh seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini. Semuanya ingin ke sana, semuanya ingin merasakan berada di sana. Itu berkat apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya, sehingga ada muncul kota Mekah. Nabi Ibrahim membuktikan kemudian menjadikan sebuah lingkungan yang baik sehingga hadir dan muncul, memberikan kebaikan, memberikan kebermanfaatan untuk segala umat, untuk segala makhluk bahkan. Nah, itu ayat yang syarat akan makna untuk kita evaluasi kepada diri kita masing-masing. Iwan iman, aidin dan aidat rahimakumullah. Terlepas dari kisah-kisah yang baik yang patut kita contoh, ternyata ada kisah-kisah juga yang mana kisah-kisah tersebut harus menjadi peringatan bagi kita hari ini, atau bagi anak-anak kita yang akan datang, bagi generasi-generasi yang akan datang. Kisah-kisah yang mana ini juga perlu untuk kita ketahui. Misalkan dalam hal pelaksanaan kurban, ibu bapak mungkin pernah mendengar cerita hadis bagaimana ada dua sosok sahabat Rasulullah, yang mana dua sahabat ini sedang akan melewati suatu tempat. Kemudian ada yang mencegat dua sahabat ini, tidak boleh lewat terkecuali harus melaksanakan kurban terlebih dahulu. Ternyata setelah ditanyakan untuk apa kurban yang nanti akan dilaksanakan, yaitu untuk berhala, untuk memberikan, kalau hari ini mungkin bahasanya pesugihan. Lalu dua sahabat ini, yang pertama langsung mempertanyakan, saya tidak punya apa-apa, saya datang kemari hanya untuk memang, lalu saya harus kurban dengan apa? Walaupun kamu kurban dengan seekor lalat pun boleh, katanya. Seperti itu. Lalu dua sahabat ini, yang pertama tadi betul melaksanakan kurban, yaitu mencari lalat, dimatikan lalu diberikan untuk pesugihan. Yang kedua, sahabat yang kedua tidak mau melaksanakan, karena yang diketahuinya bahwa kurban itu bukanlah untuk berhala, bukanlah untuk selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketauhidannya ini sangat dipegang erat oleh sahabat yang kedua ini.
Lalu para sahabat ini bisa lewat. Yang pertama lewat setelah memberikan kurbannya. Yang kedua pun lewat. Tapi di tengah jalan yang kedua sahabat ini dibunuh. Ini hadis menceritakan tentang ketika nanti kelak di akhirat ada yang masuk surga oleh lalat, ada yang masuk surga juga oleh lalat. Masuk surga, masuk neraka maksudnya maaf. Ada yang masuk neraka juga oleh lalat. Yang masuk surga oleh lalat, yang masuk surga tidak karena lalat, karena tidak berkorban kepada selain Allah, tidak memberikan pesugihan. Yang kedua, yang kurban lalat karena untuk pesugihan, yaitu masuk neraka. Nah, hadis ini sangat masyhur, sangat terkenal apabila kemudian di pengajian-pengajian sering disampaikan. Nah, ini pun merupakan tazkir, merupakan peringatan. Ini contoh yang dilakukan oleh dua sahabat. Ketika pelaksanaan kurban, kita harus meniatkan, misalkan kalau mau kurban hari ini, konteksnya, kalau mau kurban niatkan kita tulus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal-hal yang lain. Apalagi ingin dipuji, ingin diketahui oleh semua lingkungan. Ada faktor lain selain Allah, jangan seperti itu. Kita ikhlaskan, kita tulus bahwa benar-benar niat kurban kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwat iman, Aidin dan Aidat rahimakumullah. Kemudian banyak lagi kisah-kisah yang menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Terkhusus tadi tentang pelajaran-pelajaran mengenai peringatan yang dapat kita ambil, yang hari ini jangan sampai kita lakukan, seperti halnya tadi dalam melaksanakan kurban. Ikhwat iman, Aidin dan Aidat rahimakumullah. Dalam peringatan itu, kaum-kaum yang terdahulu melaksanakan kelalaian, melaksanakan hal-hal yang bertentangan dengan agama, bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, maka kaum tersebut oleh Allah disebut kaum yang jahlun. Kaum yang jahlun. Jahlun ini kalau misalkan secara sempurna kalimatnya adalah jahiliyah. Nah, mungkin ketika disebutkan jahiliyah kita semuanya akan tergambar. Siapakah yang kemudian kaum yang begitu terkenal yang kemudian disebut kaum jahiliyah? Itu hidup pada zaman sebelum datangnya Islam. Di sana hiduplah kaum-kaum jahiliyah, yang mana perilaku mereka, kehidupan mereka jauh dari nilai-nilai ketuhanan, jauh juga bahkan dari nilai-nilai kemanusiaan. Maka oleh Allah disebutlah kaum jahiliyah. Ikhwat iman, Aidin dan Aidat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, ibu bapak semuanya, kalimat jahlun di dalam Al-Quran itu disebutkan sebanyak 24 kali. Kalimat jahlun. Kenapa Allah kemudian sampai mengulang-ulang sebanyak 24 kali? Contoh misalkan ibu bapak semuanya, ketika memanggil anak atau ketika memanggil cucu, tidak cukup satu kali. Nah, itu kenapa? Apakah tidak mendengar? Apakah cuek? Atau bagaimana? Nah, gaya bahasa seperti itu di dalam Al-Quran juga Allah menggunakan bahasa seperti itu. Salah satunya adalah kalimat jahlun. Allah sebut berulang kali sebanyak 24 kali. Bahkan ada contoh lain, misalkan Allah menyebut
Fir'aun itu di dalam Al-Quran banyak sekali, lebih dari 100 kalimat Fir'aun. Kenapa Allah menyebutkan Fir'aun berulang kali? Kemudian Bani Israel oleh Allah disebutkan di dalam Al-Quran pun terus berulang kali. Nah, kenapa demikian? Tentunya pasti ada pelajaran, tentunya pasti ada tujuan yang Allah akan sampaikan yang tersirat di dalam ayat-ayat tersebut. Iwatu iman, Aidi dan Aidat rahimakumullah. Kalimat jahlun di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu secara umum artinya bodoh. Kalimat jahlun sekali lagi di dalam KBBI secara umum artinya bodoh. Kemudian secara makna di dalam KBBI makna jahlun atau bodoh itu ada 3 makna. Yang pertama maknanya adalah tidak lekas mengerti, tidak mudah tahu, dan tidak dapat mengerjakan sesuatu. Ini makna yang pertama. Sekali lagi, jahlun atau bodoh di dalam KBBI. Jadi Indonesia aja Bu, bahasa Indonesia apa? Ayat kamusna. Nah, jahlun atau bodoh di dalam KBBI makna yang pertamanya adalah tidak lekas mengerti, tidak mudah tahu, dan tidak dapat mengerjakan sesuatu. Jadi kalau misalkan ada seseorang susah mengerti, ketika dibeli ini, dikasih tahu ini, hanya susah mengerti, susah mengetahui, bahkan tidak dapat mengerjakan sesuatu. Berarti jika demikian, maka termasuk kepada kategori jahlun atau bodoh. Makna yang keduanya, tidak memiliki pengetahuan karena tidak berpendidikan dan pengalaman. Ini makna yang kedua. Apa yang dimaksud jahlun? Tidak memiliki pengetahuan akibat dari tidak berpendidikan dan pengalaman. Berarti pendidikan dan pengalaman itu sangat penting bagi kita, karena itu akan menjadi pengetahuan bagi kita. Nah, seseorang yang tidak memiliki pengetahuan sudah dipastikan karena tidak berpendidikan dan pengalaman, dan ini masuk pada kategori jahlun atau bodoh. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, makna jahlun atau bodoh adalah terserah padamu, atau bahasa Sundanya sabodot teuing. Nah, jika ada sikap seseorang, sikap tersebut memperlihatkan sikap yang sabodot teuing, acuh, cuek, ketika ada masalah, ketika ada apapun yang di depannya, kemudian tidak ada respon di dalam dirinya, cuek-cuek saja, maka orang tersebut termasuk kepada jahlun, kepada bodoh. Itu makna yang terdapat di dalam KBB. Kemudian makna selanjutnya, saya mengutip pendapat Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Beliau adalah salah satu mufasir yang bidangnya pada penafsiran ayat-ayat Quran. Di dalam kitabnya, Kitab Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran, halaman 209, beliau memaknai kalimat jahlun atau bodoh sama ada 3. Yang pertama, al-awwalu wa huwa khulubun nafsi minal ilmi hadza wal aslu. Makna yang pertama, kosongnya jiwa dari ilmu. Inilah makna yang pokok. Sekali lagi, menurut Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, makna tentang jahlun yang pertama adalah kosongnya jiwa dari ilmu. Ini adalah makna yang paling pokok kata beliau. Berarti jiwa kita ini jangan sampai kosong dengan ilmu, baik itu ilmu duniawi atau bahkan ilmu agama yang paling penting. Jangan sampai kosong jiwa kita. Jika seseorang kemudian jiwanya tidak ada ilmu, baik itu duniawi atau bahkan agama, maka sudah dipastikan seseorang itu dalam kehidupannya akan bebas semaunya.
Tidak ada rem untuk kemudian menahan perilakunya. Sakahayang nanti perilaku. Maka ilmu itu menjadi rem, menjadi petunjuk yang kemudian hidupnya akan teratur. Makanya ini yang paling pokok. Jadi jiwa itu jangan sampai kosong terhadap ilmu. Makna yang kedua, kata Imam Ar-Raghib Al-Asbahani, i'tiqada syai'i bihilafi ma huwa alaihi. Kedua, meyakini sesuatu yang berbeda dengan yang seharusnya atau hakikat. Sekali lagi, meyakini sesuatu yang berbeda dengan yang seharusnya atau hakikat. Nah, ini soal keyakinan ibu bapak tentang jahlun, tentang bodoh. Apabila seseorang yang mempunyai keyakinan padahal keyakinannya itu tidaklah sesuai dengan yang seharusnya atau hakikat, maka seseorang itu dikatakan jahil. Contoh misalkan kita meyakini, ada yang meyakini misalkan yang lagi viral hari ini yang terus diundang di mana-mana ketika acara-acara besar di negara kita. Contoh misalkan mohon maaf disebut namanya karena ini merupakan pelajaran. Misalkan Mbak Rara, sebut Mbak Rara kata, yang mampu kemudian mengatur datangnya hujan dan memberhentikan hujan. Dia seseorang yang mengklaim mampu berbuat seperti itu. Dan juga banyak yang terus mengundang orang ini. Nah, jika kita meyakini bahwa orang tersebut mampu melakukan seperti itu, maka masuk pada kategori jahlun atau bodoh. Kenapa? Justru kita meyakini sebaliknya. Yang dapat mendatangkan hujan, yang dapat memberhentikan hujan, bukanlah manusia. Tentunya yang menciptakan hujan, Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika ada yang mempunyai keyakinan seperti itu, maka termasuk pada jahil. Kemudian juga apabila kita meyakini, misalkan hari ini pun terus digembar-gemborkan mengenai adanya LGBT, orang yang suka sesama jenis itu dilindungi, itu diberikan hak. Nah, jika kita yakin bahwa betul orang seperti itu harus dilindungi, harus diberi hak, salah. Itu adalah yang seharusnya seseorang itu diobati. Seseorang itu kemudian dirangkul, yang kemudian supaya tidak berlaku seperti itu. Nah, kita punya keyakinan seperti itu. Jangan dilindungi, jangan dibebaskan, dibolehkan jangan. Itu makna yang kedua. Makna yang terakhir, menurut Imam Ar-Raghib Al-Asbahani, apa yang dimaksud jahlun adalah fi'lu syai'i bi khilafi ma haqqahu ay yaf'ala sawa'un i'tiqadan fihi i'tiqadan sahihan. Melakukan sesuatu yang berbeda dengan sesuatu yang seharusnya. Baik dia meyakini sesuai itu dengan keyakinan yang benar atau keyakinan yang salah. Nah, yang ketiga ini adalah sudah pada tahap perilaku. Seseorang yang berperilaku, kemudian perilakunya ini diyakini oleh dirinya, baik itu benar atau salah. Padahal perilakunya ini tidaklah sesuai dengan seharusnya, dengan hakikatnya. Contoh perilaku yang tadi misalkan, yang mampu mengatur hujan, kemudian orang-orang yang menyukai sesama jenis, dilakukan, mereka yakin bahwa ini benar. Nah, itu adalah perilaku yang kemudian termasuk kepada kategori jahil. Iwati iman Aini dan Aidat rahimakumullah. Sekali lagi, dalam kisah-kisah para nabi dan rasul, baik itu hal-hal yang baik atau juga hal-hal yang jelek,
Yang baik tentunya akan terus kita lakukan. Yang jelek, yang salah tentu itu merupakan tazkirah. Jangan sampai kemudian dilakukan. Terakhir, bahwa perilaku-perilaku yang kemudian oleh Allah dikategorikan perilaku jahlun atau bodoh, maka kemudian oleh Allah akan diberikan azab. Kaum LGBT pada zaman Nabi Nuh oleh Allah diazab dengan didatangkan hujan batu. Fir'aun beserta kaumnya yang tidak mau mengikuti Nabi Musa oleh Allah diazab juga. Dan masih banyak kaum-kaum yang lain yang kemudian oleh Allah diazab. Maka dari itu, jauhilah perilaku-perilaku jahlun. Salah satunya adalah dengan kemudian kita terus berikhtiar dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan thalabul ilmi, kegiatan-kegiatan yang dapat menambah pengetahuan kepada kita, baik itu pengetahuan dalam duniawi atau yang penting juga pengetahuan dalam agama. Iwati iman, aidin dan aidat rahimakumullah. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita yang berada di tempat ini selalu ada dalam berkah Allah Subhanahu wa taala, selalu ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian apabila hari ini yang sedang melaksanakan kurban, mudah-mudahan oleh Allah diterima kurbannya. Yang tidak melaksanakan tetap berkurban. Jadi makna kurban teh bukan saukur kita membeli hewan kurban untuk kemudian dikurbankan, tidak. Makna kurban itu kita bersungguh-sungguh. Kita bisa berkurban dalam hal apapun, bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kita bertemu, para sahabat mencontohkan ketika hari raya, ketika saling bertemu, maka para sahabat menyampaikan, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati iman, ainin dan aidat rahimakumullah, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kehilapan dan kesalahan. Itu mutlak datang dari saya pribadi, dan kemadaran itu datang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Ditutup saja dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.